Halo teman-teman, ini ada kulkas 2 pintu. Di bagian atas normal dingin, sedangkan di bagian bawah tidak dingin. Nah, di bagian bawah ini tidak dingin sama sekali, dan di atas ini dingin seperti biasa. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai selesai, maka teman-teman akan tahu bagaimana cara memperbaikinya. Oke teman-teman, saya unboxing dulu alatnya. Ini saya beli online, harga kisaran Rp40.000. Alatnya saya beli di Shopee. Ini dia alatnya. Ini namanya defrost. Nah, kita lihat nih alatnya. Hanya seperti ini alatnya. Ini alat yang pertama, nanti alat kedua saya jelaskan. Oke, selanjutnya kita bongkar ya. Oke teman-teman, jadi mengapa kulkas 2 pintu di bagian atasnya dingin, sedangkan di bagian bawahnya tidak dingin sama sekali? Mungkin teman-teman punya kulkas di rumah bermasalah seperti ini, yang saya alami sendiri, dan saya coba atasi sendiri tanpa perlu panggil teknik. Dan alhamdulillah setelah saya coba dan berhasil, alhamdulillah normal kembali. Oke teman-teman, saya coba jelaskan secara singkat apa itu sistem defrost dan timer. Jadi di kulkas 2 pintu ini terdapat satu alat namanya defrost, dan defrost ini fungsinya memberi sinyal kepada heater, sedangkan heater berfungsi untuk mencairkan bukuan-bukuan es yang ada di bagian evaporator. Makanya jika evaporator penuh dengan bukuan es, maka akan menghambat suhu dingin ke bagian kulkas di bagian bawah. Sedangkan alat yang namanya timer fungsinya untuk mengatur siklus bekerjanya defrost dan heater itu. Jadi harus kita ganti semuanya, defrost dan timer. Oke, kita lanjut. Buka penutup kedua. Ini cukup kita tarik saja pelan-pelan ya. Setelah terbuka, maka akan kelihatan alatnya yang namanya defrost. Nah, ini alatnya ya yang mau kita ganti. Ini udah saya lepas saja soketnya. Nah, soket bagian atas juga. Talitis kita potong dulu supaya gampang melepas soketnya. Ya, sudah terlepas semua talitis. Ya teman-teman, tinggal dicabut saja. Berwarna hijau, ada 2. Ya, sudah terlepas. Dan kita ganti yang baru. Ini yang baru ya. Sama, bentukannya sama, warna kabelnya juga sama. Jadi kita tidak bingung cara masangnya. Sangat mudah sekali, sangat mudah. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah, tanpa harus diservis, tanpa harus panggil tukang servis. Cukup dikerjain sendiri di rumah. Pasang lagi,
tali tisnya dipasang kembali seperti semula supaya rapi ya. Jika tidak punya tali tis bisa pakai tali apa saja ya, supaya lebih rapi saja ya. Ya, selanjutnya pasang soket di bagian atas yang berwarna putih. Teman-teman harus pastikan ya terpasang dengan pas, dan di bagian ini juga dipasang tali tis supaya lebih rapi, supaya kabelnya enggak beraturan. Setelah itu teman-teman boleh bersihkan di bagian dalamnya, dilap-lap menggunakan kanebo, karena mumpung ini dibuka jadi sekalian kita bersihkan apabila kotor ya. Saya mau siram menggunakan air panas supaya sisa-sisa bekuan es cair dan mengalir ke bawah ke pembuangan ya. Ngalir ya. Itu juga tips dari mereka ya. Jadi yang bikin mampet tuh ini Bu, apa? Ini ada yang satu. Setelah itu dicek di bagian pembuangan airnya keluar atau enggak. Kalau airnya keluar berarti sudah lancar, tidak ada penyimpanan lagi. Setelah itu sambungkan soket satu lagi di bagian penutupnya. Setelah tersambung kita tutup kembali, cukup ditekan. Setelah itu dipasang penutup luarnya dan disekrup kembali. Lanjut teman-teman, saya unboxing alat yang kedua. Ini alat namanya timer. Alat ini dipasang di bagian belakang di bawah kulkas. Alatnya itu seperti ini, bentuknya kecil ya teman-teman. Oke, lanjut kita pasang. Sekarang mau mengganti, ini namanya timer. Jadi kalau misal kulkas di atasnya dingin tapi di bawahnya enggak dingin, selain kita ganti defrost, kita juga harus mengganti ini ya ternyata ya. Awalnya saya enggak mengganti ini, saya cuma mengganti defrostnya aja, dan ternyata benar bagian bawah itu sebetulnya sudah dingin tapi masih kurang dingin. Semoga setelah kita ganti di bagian sini, bagian apa namanya, bagian timernya setelahnya, ini timer aslinya. Cara bukanya ya, ini dibuka pakai obeng. Jadi teman-teman bisa coba sendiri di rumah ya, jika kulkasnya di bagian bawah nggak dingin tapi di atas dingin, kemungkinan besar ini masalahnya. Selain defrost ya, defrost ada bagian atas, dan ini namanya timer. Ini harus diganti yang baru ya. Oke, caranya sangat mudah sekali, hanya pakai obeng, posisinya di bawah. Dan ini kan kulkasnya kulkas Polytron. Kalau Polytron posisinya di sini. Cara bukanya ya tadi ya,
dan kita buka dulu. Tinggal dicabut. Iya, tinggal dicabut biar nggak bingung. Posisiin sama kayak gini. Nah, langsung beda sini, jangan puter-puter nanti lupa. Pasang gini ya. Ini sangat mudah sekali, ibu-ibu juga bisa ngerjain di rumah ya. Ibu-ibu juga bisa, nggak perlu harus bapak-bapak, mudah sekali. Oke, udah kuat kencang, kita pasang lagi bautnya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya, di share kepada semua orang, kepada teman-temannya. Jika ketemu masalah seperti ini, AC lagi kulkas bagian atasnya enggak, di bagian atasnya dingin, bagian bawahnya enggak dingin. Belinya juga murah nih ya, beli online, saya beli online murah, harganya sekitar 50.000. kalau defrost harganya sekitar 30-an ya. Jadi kita harus ganti sekaligus ya, sekalian ya, defrost dan timer ini. Dijamin kulkas Anda akan dingin. Bukan masalah freon, bukan masalah yang lain ya, masalahnya hanya ini. Oke, selesai. Oke teman-teman, sekarang kita mau buktikan apakah kulkas bagian bawahnya sudah dingin atau belum. Setelah beberapa hari kita cek dan tetap di bagian atasnya masih dingin, normal seperti biasa, dan di bagian bawahnya alhamdulillah sekarang sudah dingin, normal seperti biasa. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ini bermanfaat silahkan dibagikan, di-share kepada teman-temannya semuanya. Semoga informasi ini tersampaikan. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih.